Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Muslimin muslimah rahimakumullah. Untuk yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, pada detik ini, kita masih diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk masih bisa menghirup udaranya. Oleh karena itu, mari kita lantunkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan tahmid tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita pada hambanya yang mau bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu berharap bahwasanya kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimah rahimakumullah, pada kali ini, pada kultum kali ini kita akan membahas sebuah penyesalan, yang mana sebuah penyesalan ini kita akan paparkan sebuah cerita yang ditulis oleh Buya Hamka di dalam bukunya, yang menceritakan bahwasanya ada seorang raja yang bernama Zulkarnain memimpin pasukannya untuk menuju sebuah tempat. Setelah berjalan beberapa saat, mereka bertemu dengan sebuah sungai. Nah, sebelum melewati sungai tersebut, Raja Zulkarnain berkata kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, saat kamu melewati sungai tersebut, silahkan ambil apa yang kalian pijak atau yang kalian injak." Nah, setelah itu ada 3 golongan pasukan Raja Zulkarnain ini. Yang golongan pertama adalah dia tidak mengambil apapun dari apa yang dia pijak. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang mengambil hanya seperlunya atau sedikit saja dari apa yang dia injak. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang mengambil banyak, bahkan sampai dia merasa berat untuk mengangkatnya. Muslimin muslimah rahimakumullah, hikmah apa yang dapat kita ambil dari 3 golongan pasukan Zulkarnain ini? Muslimin muslimah rahimakumullah, setelah pasukan Raja Zulkarnain ini melewati sungai tersebut, maka Raja Zulkarnain memberhentikan mereka semua. Kemudian Raja Zulkarnain menyuruh mereka untuk mengeluarkan apa yang mereka bawa dari sungai tersebut. Ternyata setelah dibuka, mereka sangat terkejut. Ternyata isi dari tas yang mereka bawa, yang mereka ambil dari sungai tersebut, ternyata berisi intan berlian. Nah, dari cerita tersebut, hikmah apa yang dapat kita ambil? Apabila kita sinkronkan dengan bulan Ramadan yang saat ini kita baru menjalankan bulan Ramadan atau ibadah bulan Ramadan, dari 3 golongan ini kita dapat simpulkan bahwasanya seperti golongan yang pertama. Golongan pertama adalah golongan yang tidak mendapatkan apapun dari bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Padahal kita tahu semuanya bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah. Golongan yang pertama tidak mendapatkan apa-apa karena memang tidak mengusahakan apapun saat bulan Ramadan. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang hanya mengambil seperlunya. Apabila kita sinkronkan dengan bulan Ramadan, maka dia hanya beribadah seperlunya saja.
dia tidak memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan sehingga dia mendapatkan hanya sedikit saja pahala dan ganjaran pada bulan Ramadan. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan sepenuh hati, kemudian dia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan dia adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia memaksimalkan bulan Ramadan yang Allah berikan kepadanya. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya akan mengerucut dua golongan atau dua golongan manusia. Yang pertama adalah golongan minan najihin, yang kedua adalah golongan minal khasirin. Golongan minan najihin adalah golongan yang sukses jadi adalah hamba-hamba Allah yang sukses, yang melewati bulan Ramadan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun, yaitu adalah hamba-hambanya yang bertakwa apabila melewati bulan Ramadan sehingga dia sangat-sangat berjuang di bulan Ramadan, dia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dia membaca Al-Quran, bertadarus, kemudian menjalankan sholat sunnah. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Sedangkan minal khasirin adalah orang-orang yang merugi. Kenapa kita bahasakan merugi? Karena saat bulan Ramadan dia tidak melakukan apapun, sehingga saat keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan apapun. Dan juga ada golongan yang hanya beribadah seadanya sehingga dia tidak mendapatkan pahala maksimal setelah bulan Ramadan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan semoga kita semuanya bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini, kita maksimalkan ibadah kepada Allah, dan ujungnya kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijauhkan dari hamba-hambanya yang minal khasirin, hamba-hambanya yang merugi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, ada salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada dasarnya kesalahan itu datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada betulnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Kafani biada astaghfirukum atlubu minkum alafa usikum wa nafsi bi taqwallah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.